Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjihi وتمسك بسنتي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini pada tanggal 17 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 20 September 2024 Masehi. Allah perjumpakan kita di tempat yang mulia, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dan banyak keutamaan-keutamaan yang kita dapatkan apabila kita bersabar sejenak setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunggu azan Isya, kita mengisi waktu-waktu luang ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertemuan ini, perjumpaan ini, persuan ini insyaallah akan membawa banyak keberkahan, akan membawa banyak keutamaan. Tentunya semuanya itu di akhirat kelak. Hari-hari yang kita lewati di majelis ilmu, ketahuilah nanti di akhirat kelak merupakan hari-hari yang indah, hari-hari yang mempesona, hari-hari yang ketika kita mengetahui keutamaannya, alangkah menyesalnya kita ketika di dunia lalai menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita memetik faedah dari buku mulia dengan manhaj salaf. Insyaallah di pertemuan yang sekarang ini adalah pembahasan kita yang ketiga insyaallah. Di mana sebelumnya alhamdulillah di bab pertama kita telah mengetahui definisi dari manhaj salaf. Kemudian kita juga mengetahui tentang penamaan-penamaannya, kemudian nama-nama lainnya, kemudian keutamaannya. Alhamdulillah. Dan insyaallah di bab yang keempat di malam yang berbahagia ini, yakni bab keempat, dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat muqaddimah cetakan yang ke-6 di halaman V.3 Romawi, jadi 8 itu, halaman 8. Coba dilihat. Sudah ketemu? Halaman Romawi 8 V.3. Di kata pengantar cetakan yang ke-6, pengantar penulis cetakan ke-6. Di bagian pojok kiri sudah ada Pak. Romawi 8 V.3 sebelum daftar isi. Jadi di bagian kiri sudah Pak, sudah jumpa Pak. Nanti di bagian kiri di alinea yang jadi ada 64 dalil atau hujjah, keterangan yang terdiri dari 23 firman Allah Subhanahu wa taala, 22 sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian 7 perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, dan 14 ucapan dan wasiat para imam dan ulama salaf terdahulu. Jadi ada sekitar 64 hujjah
insyaallah pada bab ini. Mungkin tidak bisa kita selesaikan di malam hari ini bab yang keempat, karena mulai dari halaman 55 sampai halaman 162. Ini bab 4 itu mulai dari halaman 55 sampai 162. Karena di halaman 163 itu sudah bab yang kelima. Jadi kalau kita usahakan menyelesaikannya, nanti subuh selesai. Jadi kita berapa sanggupnya, tapi insyaallah mudah-mudahan dengan ringkas, karena sesuai dengan perjanjian kita di awal kajian, kita fokus kepada dalil, kita fokus kepada firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun keterangannya kita terlalu tidak panjang lebar membahasnya, karena kita fokus kepada dalil, karena itulah ilmu. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul wa qala sahabah. Baik. Di sini dibawakan dalil yang pertama di dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Amin. Kalau di setiap salat fardu itu minimal 17 kali kita membacanya, ditambah salat-salat sunat. Dan salah satu mukjizat Al-Qur'anul Karim, kita tidak bosan membacanya. Padahal kita ulang 17 kali. Coba selain firman Allah Subhanahu wa taala kita baca pasti bosan. Contoh, ada di grup WA seseorang ada broadcastnya, ada info misalnya, ada satu, ada yang dua, tiga, dua saja dah bosan. Ini tadi udah dikirim lagi. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala salah satu bentuk mukjizatnya kita tidak bosan. Walaupun kita di salat fardu mengulang-ulangnya 17 kali surah Al-Fatihah ini. Baik. Maksud dari allazina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat, itu ditafsirkan di dalam surah An-Nisa, di ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 69. Jadi metode di sini beliau muallif, penulis rahimallahu taala menukilkan tafsir Ibnu Katsir. Jadi metode Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan bil ma'thur. Menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi SAW, kemudian ayat dengan ungkapan para sahabat dan para ulama terdahulu. Jadi beliau membawakan secara ma'thur, dan itulah penafsir yang terbaik. Penafsiran Al-Qur'an yang terbaik adalah dengan bil ma'thur, menafsirkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis Nabi SAW, ayat dengan perkataan para sahabat dan ulama-ulama tafsir lainnya. Maksud dari orang-orang yang telah diberi nikmat yaitu dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang telah diberi nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Kemudian wasiddiqin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ini para nabi, kemudian siddiqin, syuhada, dan orang-orang soleh, dan itulah teman yang paling baik, sebaik-baiknya di akhirat kelak. Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan bahwasanya siratal mustaqim itu adalah, yang pertama ada al-haq, kebenaran. Jadi Al-Hafiz Ibnu Katsir menafsirkan siratal mustaqim, yang pertama adalah al-haq, kebenaran. Kemudian yang kedua dinul Islam. Jadi siratal mustaqim adalah dinul Islam, agama Islam. Yang ketiga siratal mustaqim adalah Al-Qur'an. Lalu yang keempat siratal mustaqim itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar dan Umar. Dan beliau juga menjelaskan barang siapa yang menempuh siratal mustaqim, yakni jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan Abu Bakar dan Umar, otomatis dia telah berada di dalam al-haq, kebenaran.
orang yang berada dalam kebenaran, itulah dinul Islam, agama Islam. Dan dinul Islam itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi satu dengan yang lainnya, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, saling berkaitan, tidak ada bertolak belakangnya. Baik. Jadi orang-orang yang ingin berada dalam kebenaran, otomatis dia telah berada di dalam agama Islam, karena Islam itu adalah kebenaran. Dan sumber dari kebenaran itu adalah Al-Quran. Al-Quran yang bagaimana? Yaitu Al-Quran yang Nabi Abu Bakar dan Umar berada di atasnya. Abu Bakar dan Umar adalah perwakilan dari sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian penjelasan lainnya di halaman 57, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mencakup rukun pertama dan yang kedua. Jadi ihdinas siratal mustaqim yaitu mencakup rukun yang pertama, yang kedua. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu adalah rukun yang ketiga. Apa itu rukun yang ketiga? Yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan yang lurus tersebut. Di sini letak perbedaan. Dan disinilah asal muasal terjadinya kesesatan, perpecahan, perselisihan di rukun yang ketiga. Seluruh kelompok-kelompok di dalam agama Islam itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah sabda Nabi SAW. Sepakat semuanya. Meskipun dalam pengamalannya itu tidak kita temukan, bahkan melenceng dari apa yang telah diajarkan Nabi SAW. Yang membuat berbeda adalah di rukun yang ketiga, yaitu mengikuti salafus saleh, generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan kita katakan salafus saleh karena salaf ada yang tolehnya juga. Bukankah Abu Jahal itu orang salaf, maksudnya orang terdahulu tapi tidak soleh. Kemudian Abu Lahab orang terdahulu juga, bahkan berjumpa dengan Nabi, paman Nabi itu, tetapi tidak beriman kepada Nabi SAW, berarti tidak soleh. Yang diikuti adalah yang solehnya. Itu makanya salafus soleh, orang yang solehnya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim di halaman 54, sebagaimana kita lompat-lompat, yang penting saja kita bahas. Di halaman 58, di pinggir paling atas, alinea pertama, beliau berkata, perhatikanlah hikmah yang berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah maksudnya akhirnya yang tadi kita sebutkan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, dengan ungkapan yang sangat ringkas, yaitu nikmat yang tercurahkan kepada kelompok pertama adalah nikmat hidayah, yakni ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kemudian beliau juga berkata, setiap orang yang paling mengetahui kebenaran dan mengikutinya, maka ia berhak berada di siratal mustaqim. Dan tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih berhak menyandang sifat ini daripada kelompok lainnya. Di sini muallif menyebutkan Rafidhah, karena Rafidhah adalah penentangan yang sangat nyata. Karena mereka nanti insyaallah di bagian akhir ada dibahas tentang Syiah Rafidhah. Karena yang paling pertama mereka musuhi dari generasi sahabat adalah Abu Bakar dan Umar. Dan putri mereka berdua juga, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha. Mereka sangat benci orang-orang Rafidhah tersebut. Dan kelompok-kelompok yang lainnya, di antara mereka mengkafirkan para sahabat seperti Khawarij. Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu patokan mereka adalah mengikuti para sahabat. Jadi alangkah jauhnya kita dengan kelompok-kelompok yang lain, yang mereka telah menghina sahabat Nabi SAW, yang telah mengkafirkan sahabat Nabi SAW, yang telah melaknat sahabat Nabi SAW. Adapun Ahlus Sunnah,
mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah nampak perbedaan yang sangat jauh, perbedaan antara timur dan barat. Baik, kita langsung ke dalil yang kedua di halaman 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ada 23 dalil dalam Al-Qur'an yang insyaallah cukup waktunya, cuma kita usahakan bisa insyaallah. Penulis rahimahullah taala membawakan surah Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman. Jadi sufaha, kata-kata safi, mereka katakan kurang berakal, maksudnya orang bodoh. Orang-orang munafikin, ayat ini bercerita tentang orang munafik, yang mana di awalnya 5 ayat pertama zalikal kitabul la raiba fih sampai ulaika humul muflihun, 5 ayat pertama itu menceritakan tentang orang beriman. 2 ayat di awal surah Al-Baqarah tentang orang kafir. Lalu 11 atau 12 ayat nanti bisa dicek kembali, itu bercerita tentang orang munafik. Salah satunya di ayat yang ke-13 ini. Jadi mereka mengatakan sahabat Nabi itu adalah orang yang safih, sufaha, orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh. Kata-kata orang munafik, tetapi Allah bongkar di ayat ini. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, yang orang-orang munafik katakan itu adalah, maksud di sini adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innahum humus sufaha. Allah yang membela langsung para sahabat Nabi. Ala innahum humus sufaha. Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akalnya. Jadi orang munafik itu yang kurang akalnya. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, itulah orang-orang yang menganggap yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu dikatakan oleh orang-orang itu adalah orang yang safi, orang yang sufaha, orang yang lemah akalnya, orang yang jahil, orang yang bodoh. Akan tetapi Allah bela para sahabat Nabi adalah orang-orang yang tidak seperti mereka tuduhkan tersebut. Taib. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam asyiqaq, permusuhan denganmu. Fasayakfikahumullah, maka Allah mencukupkan engkau, maksudnya khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW terhadap mereka dengan pertolongannya. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi melalui ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 137 ini menjadi tolak ukur, patokan bahwasanya ayat ini mengatakan sebagaimana mereka beriman adalah para sahabat. Karena yang ketika itu bersahabat, yang beriman kepada Nabi adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi orang-orang yang ahlul kitab misalnya berpaling sebagaimana mereka jatuh. Jadi orang-orang terdahulu mereka berpaling terhadap, seperti orang di zaman Nabi Musa berpaling, kemudian begitu juga orang-orang yang menerima Injil juga berpaling. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perpecahan, perselisihan, kesesatan yang sangat jauh. Jadi dari sini bahwasanya salah satu dalil di antara firman Allah Subhanahu wa taala wajib mengikuti para sahabat atau salafus saleh di dalam beragama. Jadi dalil-dalil yang dibawakan mu'alif menjadikan kita bahwasanya kita tidak ragu lagi dengan manhaj yang hak ini, tata cara metode beragama yang benar ini. Kemudian dari dalil-dalil ini adalah perintah agar wajib mengikutinya. Bukan orang-orang yang alimnya saja, termasuk orang yang awamnya juga.
Jadi seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib mengikuti bagaimana para orang saleh terdahulu memahami agama yang hak ini. Baik. Kemudian ayat yang keempat yang dibawakan oleh muallif di dalam bukunya ini, Mulia dengan Manhaj Salaf, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Jadi dan demikian kami jadikan kamu umat wasata, pertengahan. Litakunu syuhada, yang agar kamu menjadi saksi atas perbuatan syuhada 'alan nas, perbuatan manusia, wa yakunur rasula 'alaikum syahida, dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang ayat ini, pengambilannya dari mana pengambilan ayat ini, yaitu mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para sahabat sebagai umat pertengahan, yaitu umat pilihan yang adil. Inilah hakikat pertengahan. Jadi sisi pengambilan dalilnya umat wasata, umat pertengahan, dari situ pengambilannya. Yang pertengahan, yang adil. Mereka adalah umat yang pertengahan dalam ucapan, di dalam perbuatan, di dalam kehendak, dan di dalam niat mereka. Jadi mereka tidak berlebih-lebihan, maksudnya gulu, sebagaimana gulunya orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam, dan juga tidak meremehkan sebagaimana orang-orang Yahudi meremehkan Isa bin Maryam. Bukankah mereka menganggap Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, adalah anak hasil zina? Itu orang-orang Yahudi mengatakan. Adapun orang-orang Nasara mengatakan bahwasanya Isa bin Maryam adalah satu di antara yang tiga, Trinitas. Nah, jadi adapun para sahabat adalah pertengahan. Pertengahan, tidak gulu, tidak berlebihan, dan juga tidak meremehkan. Taib. Kemudian sebagai saksi, jadi beliau mereka adalah sebagai saksi dengan ilmu dan kejujuran, dan kebenaran disandarkan dengan pengetahuannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang mengakui yang hak, maksudnya tauhid, yang hak tauhid, dan mereka meyakini. Di sini dibawakan oleh muallif, seandainya derajat ilmu mereka para sahabat, jika seseorang di antara mereka mengeluarkan sebuah fatwa dan ternyata fatwanya salah serta menyelisih hukum Allah dan Rasulnya, sedangkan sahabat lain tidak berfatwa dengan kebenaran, yang mana kebenaran tersebut merupakan hukum Allah dan Rasulnya. Jadi tidak mungkin mereka berfatwa, maksudnya mengeluarkan sesuatu tentang hukum Allah itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Seandainya mereka salah, tentu sahabat yang lain akan meluruskannya. Jadi mustahil mereka hidup dalam keadaan berpecah belah. Jadi seandainya ada yang menyelisih, ada yang salah, lalu ada sahabat-sahabat yang lain yang akan membenarkan. Dari sini ada perkataan sebuah kaidah yang sangat agung, yakni Syekh Ahmad Salam hafizallah menjelaskan ungkapan laukana khairan, di bawahnya lagi, kalau laukana khairan ma sabakuna ilaih. Adapun yang kita maksudkan di sini laukana khairan la sabakuna ilaih, seandainya itu adalah suatu kebaikan, niscaya mereka lebih dahulu mendahului kita dalam melakukannya. Laukana khairan la sabakuna ilaih. Jadi suatu kaidah ini bisa mengunci orang-orang yang, misalnya contoh yang terjadi di bulan ini, di bulan Rabiul Awal, kita kita sebutkan saja salah satu yang banyak orang melakukan, kaum muslimin, adalah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ini. Itu contohnya. Lalu kalau kita tanyakan dari mana asal muasalnya, padahal mereka ini kan salah satu bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isinya memperingati bagaimana sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kisah-kisah yang lainnya.
Dan ini menunjukkan bahwasanya salah satu bukti kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kalau kita tanya itu yang mereka jawab. Akan tetapi amalan ini karena dia peringatan setiap tahun ada, tahun berikutnya ada, tahun berikutnya. Tetapi itu hanya sekedar peringatan-peringatan. Dan patokan tadi kalau kita pakai kaidah yang tadi lau kana khairan lasabaquna ilai. Seandainya yang kita peringatkan itu baik, tentu Abu Bakar, Umar dan sahabat yang lainnya lebih dahulu mengerjakannya daripada kita. Apakah mereka yang tamak dengan ketaatan itu tidak mengetahui sementara kita hidup di zaman ini mengetahui? Mustahil. Jadi itu patokannya. Tidak mungkin kita yang hidup di zaman ini atau bapak kita, kakek kita, berapa generasi sebelumnya lebih mengetahui daripada para sahabat. Di pertemuan kita yang kedua kita pernah bahas bahwa mereka adalah orang-orang yang langsung ditarbiyah, dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kampus kerasulan, di universitas kenabian. Duduk di Masjid Nabawi mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka langsung telinga mereka mendengar dari lisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaimana wahyu disampaikan kepada mereka. Dan apabila mereka keliru dalam memahaminya, langsung Nabi yang membenarkannya. Tidak mungkin kita yang hidup di zaman ini lebih mengetahui daripada mereka yang mendampingi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dalil yang kelima dalam surah Ali Imran ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dipenggal bagian akhirnya, diambil bagian akhir dari ayat ini, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan sisi pengambilan dari ayat ini, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya bahwa mereka adalah orang yang telah dapat petunjuk kepada kebenaran. Jadi maka dikatakan para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Allah. Maka mereka adalah orang yang mendapat petunjuk sehingga mengikuti mereka adalah wajib. Jadi di situ pengambilan dalilnya. Jadi muallif banyak mengambil perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam sisi pengambilan dalil, itu beliau nukil dari kitab I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in. Lihat di footnote-nya itu tadi kita berapa kali kita mengambil membacakan apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dari kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Taib. Yang keenam, dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Karena menyuruh berbuat yang ma'ruf, yang baik, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalau untuk mengajak kepada kebaikan itu semua kelompok bisa. Semua kelompok bisa. Maksudnya kelompok dari agama. Kita tidak menafikan tidak adanya perpecahan di zaman ini. Harus kita yakini umat Islam berpecah di zaman ini. Tidak bisa kita nafikan, tidak. Lalu semuanya yang tadi, kelompok-kelompok yang tadi, atau kita satukan saja, misalnya umat Islam, semua kelompok tersebut mengajak kepada kebaikan. Akan tetapi untuk memperingatkan kebatilan, untuk mencegah kemungkaran, itu yang sangat susah. Cobalah kalau orang tersebut ada sesuatu kelompok mengajak orang sholat misalnya, atau mengajak orang begini berbuat baik, itu semua kelompok akan memaklumi, akan berakhlak yang baik. Tetapi untuk mencegah kemungkaran tidak ada yang berani. Betapa banyak kita perhatikan sampai saat ini dan entah sampai kapan wallahu taala alam, orang masih mengambil tabaruk ke kuburan-kuburan orang-orang soleh. Tidak ada yang berani untuk mencegahnya. Tidak ada yang berani. Padahal kita mengetahui bahwasanya
kezaliman yang teramat besar, kemungkaran yang teramat mungkar di dalam agama ini adalah kesyirikan. Dan itu tidak ada yang berani untuk memperingatkan manusia. Dan apabila ada yang berani tegak memperingatkan akan bahayanya kesyirikan, ini dah ekstrim nih kajiannya. Langsung dicap. Ini membahas kitab tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab Wahabi ini. Itu sudah jelas di masyarakat. Seandainya ada yang menggelari tersebut, tidak ada kita ambil aksi. Kenapa? Karena itu hanya penilaian dari manusia. Adapun yang kita inginkan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala suci, agung, maha tinggi. Tidak ada satupun yang mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti hak Allah adalah yaitu bertauhid kepada Allah tanpa berbuat syirik. Bertauhid tanpa berbuat syirik, itulah hak Allah. Tidak boleh berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin memperingatkan umat ini agar tidak ada menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sekutu-sekutu bagi Allah. Lalu diagungkan Allah, diesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak ada yang berani mendakwahkan seperti ini. Rata-rata orang nanti tidak ada yang hadir di kajian ini segala macam, tersinggung segala macam. Seandainya tidak ada yang tersinggung, tentu Nabi Muhammad SAW tidak diusir dari Mekah. Karena ada yang tersinggung. Tetapi juga dengan hikmah tetap dinomorsatukan. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tentu kita juga mengetahui dalil-dalil. Kemudian jangan serampangan juga. Karena kata Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ta'ala, kebenaran itu pahit. Kebenaran itu pahit. Jangan ditambah dengan kata-kata kita yang kurang pas, bertambah pahit jadinya. Sudah azan. Baik, kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita agak kebut sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Taib, tadi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bahwasanya mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi apabila ada sesuatu kejadian di zaman mereka, kemudian tidak ada yang berfatwa kecuali orang yang melakukan kesalahan di antara mereka, maka berarti tidak ada seorang pun di antara mereka yang menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Baik. Di sini mu'alif juga membawakan ketika menjelaskan ayat dalam surah Al-Imran ayat 110 ini, yaitu ungkapan dari Imam Ahmad bin Hanbal di dalam salah satu ungkapan beliau, dan ini dinukil dalam risalah Abdus bin Malik yang bunyinya usulus sunnati indana di halaman 67. Usulus sunnati indana, prinsip ahlus sunnah menurut kami, atamassuku bima kana alai ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan apa yang dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah, dan mengikuti jejak mereka dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, karena setiap bid'ah adalah sesat. Dan ini masalah bid'ah sampai sekarang alergi, fobia kaum muslimin di negeri ini. Kalau kita katakan bid'ah, engkau telah mengkapling surga, engkau saja yang menjadi kelompok, kalian saja yang masuk surga. Cuman ini mengingatkan agar mereka tidak menyelisihi Nabi SAW, tidak melakukan hal yang baru dalam agama ini, diancam. Dan ini ta'yin, ini ancaman ini dari Nabi SAW. Wa iyyakum bil muhdatsatil umur. Nabi yang mengucapkan jauhilah perkara yang muhdas, yang baru. Nabi yang mengatakan, bukan para dai mubalik yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Nabi sendiri yang mengatakan seperti ini. Nabi sendiri yang mengatakan. Jadi ketika kita sampaikan ini, terkadang seorang yang mubalik yang terkenal di negeri kita ini, yang semua kita mengetahuinya, lalu diejeknya. Mikrofon bid'ah, AC bid'ah, kipas angin bid'ah, handphone bid'ah, dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Tidak paham orang yang mengajak kepada agama Allah dengan definisi bid'ah. Yang masalah agama. Jadi muhdas di dalam agama, di dalam ibadah, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita geli juga terhadap dai-dai yang mengatakan seperti itu. Mobil bid'ah pakai unta saja. Akan aneh, di mana geli kita mendengarnya. Padahal itu masalah dunia tidak. Maksud yang perihal yang baru adalah masalah agama. Bukan masalah perihal teknologi, sains, perkembangan, tidak. Baik. Kemudian yang ketujuh, firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu,
dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, wasa'at masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Abi Jamrah rahimahullah, para ulama telah berkata mengenai firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang dan mengikuti jalan bukan jalan orang-orang yang beriman. Yang dimaksud di sini adalah yang ketika itu beriman adalah orang-orang para sahabat. Karena tidak ada di permukaan bumi yang ketika ayat ini turun yang beriman kecuali para sahabat. Jadi barang siapa yang menyelisihi jalannya sahabat, maksudnya cara sahabat beragama, otomatis akan dipalingkan ke dalam kesesatan. Bahkan diancam di sini ke dalam orang yang dipalingkan akan dibiarkan kemana dia arahnya, lalu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga di hadis yang kita sebutkan tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi yang beriman ketika itu kepada Allah dan Rasul adalah orang-orang yang beriman, maksudnya di situ adalah para sahabat. Kita langsung ke dalil nomor 8 firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini muallif membawakan surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan janganlah diikuti jalan-jalan yang lain yang akan membuatmu berpecah belah, bercerai-berai. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu menjadi hamba yang bertakwa. Di sini dibawakan penafsiran dari Abdullah bin Abbas, dan ini juga dinukilkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi. Jadi ketika itu kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW membuat garis lurus, khat, membuat garis lurus. Lalu Nabi menjelaskan, summa qal haza sabilullah mustaqimah. Inilah jalan Allah yang lurus. Jadi Nabi membuat di tanah garis lurus, ini jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yamini wa shimali. Lalu Nabi SAW membuat garis ke kiri dan ke kanannya, garis-garis. Jadi tadi garis lurus, kemudian dibuat garis kiri dan kanan. Jadi ada garis ke kiri dan ke kanan. Yang tadi garis lurus itu, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kemudian Nabi mengatakan, hazi subulu mutafarriqatun laisa minha sabilun illa alai syaitan yad'u ilai. Nah, jadi ini jalan yang ke kanan, yang ke kiri yang tadi ditulis oleh Nabi SAW, bahwasanya itu adalah jalan-jalan yang akan membuat perpecahan, dan di situ ada setan-setan. Jadi setan yang memanggil ke jalan ke kiri yang ke kanan di selain jalan Allah yang lurus tersebut. Kemudian disebutkan thumma qara'a qaulahu ta'ala, kemudian dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Baik. Kemudian yang ke-9, yakni dalam surah At-Taubah ayat 100. Jadi bukan 1-2 dalilnya, jadi 60 lebih dalil yang dibawakan hujah, 23 ayat di dalam Al-Qur'anul Karim untuk mengikuti bagaimana cara beragama sahabat. Ini adalah kewajiban. Jadi konsekuensinya barang siapa yang tidak mengikuti jalan sahabat, otomatis dia akan oleng, akan disesatkan oleh syaitan. Dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam dari muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Jadi Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dzalikal fawzul
fawzul azim, dan itulah kemenangan yang agung. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dari ayat ini sisi pendalilannya kata beliau bahwasanya Allah memuji orang-orang yang telah mengikuti para sahabat. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ada seseorang yang mengikutinya sebelum dirinya tahu kebenarannya, maka orang itu adalah pengikut mereka, sehingga ia wajib mendapatkan pujian atas sikapnya dan berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa manhaj sahabat adalah hujjah karena ia merupakan dalil. Kemudian disebutkan di sini oleh muallif dalam surah Al-A'raf ayat 3, attabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Baik. Kemudian yang ke-10 firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan lebih dari seorang dari generasi, berarti banyak. Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah meridai mereka. Tidak diragukan lagi kata beliau bahwa para sahabat adalah para pemimpin orang-orang jujur. Itu tidak diragukan lagi. Bahkan di situ ada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pemimpin orang yang jujur yang benar itu adalah para sahabat, dan orang yang jujur yang datang sepeninggal mereka adalah mencontoh kejujuran mereka. Bukankah kita untuk kejujuran misalnya mencontohnya yang pendahulu yaitu Abu Bakar As-Siddiq? Bahkan hakikat dari kejujuran orang tersebut adalah itibaknya terhadap mereka dan kebersamaan dengan mereka. Jadi itu sudah jelas bagaimana bahwasanya mereka selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat itulah merekalah orang yang paling bertakwa setelah Nabi SAW di zaman itu. Merekalah yang paling jujur, merekalah yang paling beriman. Nah, jadi tidak mungkin kita mengikuti mereka. Istilahnya apa hujah kita tidak mengikuti mereka? Apa alasannya lagi? Dan ini sudah sampai 10 ayat yang menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, bukan 1-2. Banyak dalil yang dibawakan dalam buku yang kita bahas ini bahwasanya kewajiban untuk mengikuti bagaimana manhaj sahabat, tata cara sahabat di dalam beragama. Baik itu pemahamannya, baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, baik itu akhlaknya, semuanya. Jangan kita ambil sedikit-sedikit. Pas yang di sini kita ambil yang di sini, tapi di muamalah kita kena. Di muamalah kita kena. Atau kita ambil di ibadahnya. Wah, ibadahnya orang-orang yang apa nih, Masya Allah luar biasa. Orang-orang di Masjid Ubay bin Ka'ab ini luar biasa. Belum azan sudah datang dia, alhamdulillah. Tetapi di akhlak kita kena. Lewat sama kawan-kawan kita di luar tetangga, enggak kita beri salam. Ini bahaya. Jadi semuanya bagaimana Nabi SAW itu dicintai oleh sahabat dan disenangi oleh orang kufar. Jadi Nabi SAW disenangi, disegani oleh lawannya. Begitulah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Taib yang ke-11 dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hazi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku yang lurus, yaitu ad'u ila Allah, yaitu mengajak kepada Allah. Ini jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala basirah, di atas cahaya ilmu, dengan ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan aku bukanlah termasuk orang yang berbuat syirik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya Allah taala mengabarkan bahwa orang yang mengikuti rasulnya mengajak kepada Allah, sedangkan orang yang mengajak kepada Allah di atas basirah wajib untuk diikuti berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
yang menceritakan jin. Bagaimana jin dalam surah Al-Ahqaf Allah abadikan, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang ini. Maksudnya seruan Nabi Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Baik. Dalam ayat ini ada 3 sisi pendalilan, kata mu'alif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, bahwa orang yang mengikuti Rasulullah SAW, maka sesungguhnya ia telah berdakwah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Yang kedua, bahwa orang yang berdakwah mengajak kepada Allah wajib untuk diikuti. Sedang para sahabat adalah orang yang paling sempurna dakwahnya kepada Allah, maka wajib kita mengikutinya. Yang ketiga, bahwa orang yang berdakwah mengajak kepada Allah Azza wa Jalla di atas basirah, di atas ilmu, wajib untuk diikuti. Sedang para sahabat adalah orang yang paling sempurna basirahnya, maka mengikuti mereka lebih utama dan lebih wajib daripada mengikuti selain mereka. Jadi siapa yang kita ikuti? Seandainya ada yang berselisih, misalnya ini mengikuti imam ini, kan sekarang kita sebagian ada yang mendalami mazhab-mazhab, lalu ada yang ini lalu menyelisihi pendapat sahabat. Mana yang kita ikuti? Sahabat, karena sahabat yang lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan yang lainnya. Bukan melarang untuk belajar fikih mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, bukan. Akan tetapi jika menyelisihi apa yang diamalkan oleh sahabat, kita kembali ke sahabat, karena sahabat adalah orang-orang yang langsung diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-12 dalam surah Al-Hajj ayat 78, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadhihi la yakuna ar-rasul syahidan 'alaikum wa takunu syuhada 'alan nas. Dia, maksudnya Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula di dalam Al-Qur'an agar Rasul, yaitu Nabi Muhammad, itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim, dalam ayat ini Allah Ta'ala mengabarkan bahwa dia telah memilih mereka para sahabat. Al-ijtiba sama dengan al-istifa, kata mu'alif di sini menukilkan, yaitu bentuk ifta'al. Jadi ini kembali ke ilmu syaraf, misalnya nahu saraf, perubahan-perubahan katanya. Al-jitaba syi'aya yajtabih, yang artinya merangkul dan memeluknya. Jadi mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh Allah Ta'ala, dan dia menjadikan mereka orang-orang khusus dan pilihan dari makhluknya setelah para nabi dan rasul. Baik. Kemudian yang ke-13, nanti yang penjelasan lebih panjangnya, nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa merujuk ke buku. Kita fokus kepada dalil dan keterangan-keterangannya agar kita lebih kokoh di dalam manhaj ini. Yang ke-13 yakni dalam surah Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami. Jadi di dalam doa dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan kami, maksudnya istri-istri kami dan keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk pandangan hati kami, dan jadikanlah kami waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin teladan bagi orang-orang yang beriman. Jadi imam di sini ada beberapa definisi, cuman yang dikuatkan di sini bahwasanya imam artinya adalah teladan, panutan. Maka setiap yang bertakwa wajib meneladani para sahabat. Para sahabat, ketakwaan adalah suatu kewajiban dan mengikuti mereka adalah wajib, sedang menyelisihi mereka sahabat adalah bertentangan dengan mengikuti mereka. Jadi ini salah satu bagaimana mereka adalah sebagai panutan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka merekalah yang dijadikan suri tauladan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ke-14, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan meyakini ayat kami. Jadi di ayat ini seseorang akan menjadi pemimpin di dalam agama
yaitu bagi orang yang sabar dan orang yang yakin. Dua sifat ini harus dimiliki bagi orang yang ingin menjadi pemimpin di dalam agama. Yang pertama dia sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam beramal, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalu sabar di dalam berdakwah. Di dalam al-usulul salasah, itu seseorang di dalam dakwah itu tentu dia akan mendapati semua ujian-ujian, mulai dari menuntut ilmu. Seperti kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita bersabar sejenak. Padahal sebenarnya ada sesuatu aktivitas, sebenarnya kalau tidak ada kajian kita ingin melakukan sesuatu, tetapi kita bersabar sejenak. Bersabar dalam menuntut ilmu. Dan bersabarnya kita sejenak di sini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu. Itu dari negeri Rai, dari negeri Khurasan, pergi ke Madinah, pergi ke Baghdad, pergi ke Kufah dan yang lainnya, pergi ke Yaman. Dan Imam Ahmad bin Hanbal 2 kali keliling dunia untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. 2 kali keliling dunia untuk mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan transportasi di zaman dahulu bukan seperti sekarang. Kita booking pesawat apa? Oh, Saudi lah. Oh enggak, janganlah inilah. Tidak. Mereka dulu dengan kalau tidak pakai kendaraan onta, kuda, jalan kaki atau keledai. Jadi betapa sulitnya mereka dahulu di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar di dalam mengamalkannya. Dalam mengamalkan ilmu yang kita Allah anugerahkan kepada kita, kita bersabar. Kemudian kita sabar di dalam mendakwahkannya. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Salah seorang ustadz kita, alhamdulillah, dahulu ada majelis sebelum yang sekarang kita saksikan tahun 90-an, di 95 atau 93, itu raudhah itu ada majelis ulama-ulama masyayikh yang kita kalau pernah haji atau umrah di Masjid Nabawi itu ada kursi-kursi ulama. Kalau sekarang kan di bagian belakang saja, di bagian raudhah itu tidak ada lagi. Dahulu ada. Jadi ada ulama yang dahulu di situ, dan ada salah seorang ulama itu ini di Masjid Nabawi, ulama yang sedikit yang hadir di majelisnya. Sedikit yang hadir. Lalu beliau pernah mengatakan dia tidak terpengaruh dengan banyak atau sedikitnya yang hadir. Walaupun 1 orang yang hadir, dia tetap mengajarkan di Masjid Nabawi. Karena itu nanti hujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala bahwa dia telah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian sabar di dalam rintangannya. Tidak ada suatu pun yang kita lakukan, baik itu dalam berdakwah, dalam membangun suatu lembaga pendidikan yang lainnya, ada tantangannya. Ada tantangannya, ada cobaannya, ada duri-durinya maksudnya. Otomatis ada. Itu kalau di yayasan atau di lembaga pendidikan, awal-awal semua ikhlas. Menurut pengalaman dan kita mengetahui, awal-awalnya ikhlas semua itu. Dengan berjalannya waktu, ada nampak fulus. Oh, banyak. Uang pangkal 15 juta misalnya, atau 10 juta. Kali sekian anak peserta didik. Itulah cakak-cakak itu. Waliyazubillah. Taib. Kemudian yang ke-15, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah An-Naml ayat 59, Qulil hamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilih. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah berkata dalam surah An-Naml ini, dijelaskan oleh beliau bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW dan Allah telah meridhai mereka. Dalilnya, tsumma awratsnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dalam surah Fatir ayat 32. Jadi di sini pengambilan dalilnya, nanti bisa keterangannya yang lebih lanjut nanti bisa dibaca nanti insyaallah. Atau ada yang di antara bapak-bapak yang sudah selesai membacanya? Alhamdulillah, kalau sudah selesai lumayan 600 halaman.
Tapi kalau kita kan apa? Kalau kita baca kitab-kitab tuh Ustaz, nanti kita terlalaikan dari Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah jawabannya benar. Tetapi kadang-kadang kitab ulama nak dibaca, Al-Qur'an pun tak dibaca. La haula wala quwata illa billah. Kemudian yang ke-16 firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 31 ani wala takuna minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah, orang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadikan beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ini kita tidak boleh pada ayat ini wala takuna minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah. Maksudnya yaitu orang yang tidak menjadikan tauhid ikhlas dalam ibadahnya serta menginginkan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang-orang musyrik itu? Mereka yaitu membuat pecah belah agama mereka dan membangga-banggakan kelompoknya. Ini jangankan untuk orang-orang lain, istilahnya kita buka-bukaan saja istilahnya. Mungkin bagi yang sudah mengaji 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, yayasan itu tidak banyak. Lembaga pendidikan itu tidak banyak. Tapi dengan banyaknya yayasannya akhirnya berkembang alhamdulillah. Yang jadi masalah terkadang loyalitasnya di yayasan tersebut saja. Misalnya yayasan A, dia tidak peduli dengan yayasan B, yayasan C. Dan ini musibah. Sudah kita sedikit dan ketahuilah bahwa orang-orang yang mengikuti manhaj salaf itu tidak banyak, sedikit dibandingkan yang lainnya. Lihatlah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan di Pekanbaru mungkin sudah banyak yang masjid-masjid didirikan atau musola-musola kajian-kajian, tetapi itu tidak banyak dibandingkan ratusan masjid di Pekanbaru ini, mungkin ribuan atau ratusan. Jadi kita tidak banyak, sudahlah sedikit berpecah belah, lalu loyalnya dengan yayasannya saja. Misalnya, oh itu B, bukan kita. Padahal sama-sama di atas manhaj salaf. Dan ini anehnya bagaimana kita di dalam kondisi seperti ini. Di dalam kondisi seperti ini dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita kadukan semua apa yang terjadi. Baik. Jadi saling membanggakan juga, kelompok dialah yang hebat, inilah yang ini, begitulah yang kondisinya. Tapi kalau kita sudah memahami, sudah mempelajari ini, patokan kita bahwasanya kebenaran itu Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman sahabat. Dan kita tidak menisbahkan diri kita bahwa kita benar mutlak, tidak. Yang benar mutlak itu adalah generasi sahabat. Sahabatnya tidak maksum, tetapi manhajnya maksum. Paham maksudnya? Sahabat itu tidak maksum. Yang maksum adalah para nabi dan rasul. Tetapi manhaj maksum. Manhaj mereka, tata cara beragama mereka itu maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari dalil-dalil ini kita diperintahkan wajib untuk mengikuti mereka, tata cara mereka. Kalau tidak kita mengikuti itu, maka yang tadi disebutkan berpecah belah, ini pergi ke sini, ini pergi sini. Dan kebanyakan orang menuduh kelompok pengajian Anda memecah belah umat. Sebenarnya mereka yang memecah agama ini. Coba seandainya mereka ingin bersatu di atas manhaj sahabat, terjadilah persatuan. Ini mereka agama menurut mereka, agama menurut kelompok mereka, agama menurut yayasan mereka. Coba kembalikan sebagaimana di zaman Nabi, itulah yang terjadi persatuan. Tetapi tidak mungkin karena sudah sunnatullah dan kabar dari Nabi bahwasanya umatnya ini terpecah menjadi 73 golongan. Taib. Kemudian yang ke-17 firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 15, "Wattabi' sabila man anaba ilai," dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Di sini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimallahu taala, kaum salafus saleh adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib mengikuti mereka. Maksudnya kembali bertobat. Mereka adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui ungkapan bahwasanya
orang tersebut menganggap suatu dosa itu, misalnya mereka bersalah, seolah-olah gunung akan menghimpit mereka. Jadi orang-orang generasi dahulu jika mereka berdosa, terperosok dalam kesalahan, seolah-olah gunung itu akan menghimpit mereka, akan menimpa mereka. Karena saking takutnya mereka dengan dosa. Akan tetapi nanti di akhir zaman, kata ulama terdahulu, orang yang menganggap dosa itu ibarat lalat yang hinggap di hidungnya. Sepele. Riba-riba dikit kan enggak apa. Nanti kan masih ada waktu sholat. Waktu sholat zuhur itu sampai azan asar. Nanti misalnya sekarang waktu jam 3:10 misalnya. Nanti kan bisa jam 3:05 kita sholat. Supaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan asar kan? Pas waktunya. Ini waliyadzubillah. Masih banyak kita saksikan kaum muslimin itu yang menunda sholat, yang mengakhirkan waktu sholat. Lalu bagaimana yang meninggalkan sholat? Masih banyak. Masih banyak wali. Jadi kalau bagi kita, walhamdulillah, ada azan kita pergi ke masjid, lalu kita ini sudah beruduk, kita duduk berada di rumah Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati kita untuk ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa taala azan, lalu kita, maka bayangkan itu adalah nikmat yang tiada terhingga. Allah berikan kita nikmat yang tiada tara, Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura, "Wa yahdi ilaihi may yunib," dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Dan kita mengetahui bahwasanya orang-orang dari generasi sahabat adalah orang-orang yang apabila bersalah langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-18, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ayat 6, "Wa yaral ladzina utul ilma alladzi unzila ilaika mir rabbika huwal haqq." Dan orang-orang yang diberi ilmu berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dari Rabbmu itulah benar. Jadi ketika menafsirkan ayat ini, Imam Qatadah rahimahullah berkata, mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dari ayat ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu disebutkan juga di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 16, "Hatta iza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa." Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, yaitu para sahabat, apakah yang dikatakannya tadi? Kemudian dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, "Yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang yang paling mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana mereka adalah orang yang paling menegakkan jihad dalam memerangi orang kafir dan orang munafikin. Yang ke-19 dalam surah Yasin ayat 21, "Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun." Ikutilah orang-orang yang tidak meminta imbalan kepadamu dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini kata mu'allif rahimahullah ta'ala sebagai bantahan kepada orang yang berpendapat bahwa mengikuti manhaj sahabat tidak wajib. Jadi orang mengambil ayat ini salah satu berdalil bahwa tidak wajib mengikuti pendapat manhaj sahabat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, dalam ayat ini Allah mengisahkan para utusan Allah yang disebut dalam surah Yasin ini sebagai bentuk keridhaan Allah terhadap perkataan ini. Pujian kepada orang yang mengatakan dan penetapan Allah atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, "Wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun." Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Kemudian dijelaskan dalam surah Muhammad ayat 16-17,
Jadi setiap lembaran dari pendalilan ini semuanya firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Muhammad ayat 16-17, wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa ulaika alladzina taballahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, maksudnya Nabi Muhammad, tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang diberi ilmu, yaitu para, apakah yang dikatakannya orang tadi? Mereka adalah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya. Walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan kepada mereka. Kemudian dalam surah Muhammad ayat 4, walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudhillu a'malahum. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Kemudian dalam surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi berdasarkan inilah Allah Ta'ala memberikan petunjuk, dan setiap orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala maka ia adalah orang yang mendapatkan hidayah, sehingga mereka wajib untuk diikuti berdasarkan ayat ini. Jadi itulah dia untuk meluruskan orang bahwasanya yang mengatakan dengan ayat ini tidak wajib mengikuti manhaj sahabat. Lalu dijelaskan beberapa ayat dan keterangan bahwasanya inilah ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti para sahabat. Taib. Yang ke-20 dalam surah Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina mahu asyiddahu ala kuffar ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang terhadap sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada wa yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhim min atharis sujud. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Dzalika mathum fit Taurah. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat. Wa mathalum fil Injil, dan juga diungkapkan di dalam Injil. Kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a li ghairi bihimul kuffar. Itu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfirah wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada mereka orang-orang beriman mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi di sini dijelaskan pada ayat ini bahwasanya orang-orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu asyiddau 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Bukan berteman, bukan berjabat tangan, bukan mencium keningnya, tetapi keras terhadap orang kafir. Ruhamahu bainahum, dan berkasih sayang terhadap mereka. Jangan dibalik. Terkadang kita lihat orang keras terhadap tidak sama kelompok dengannya, padahal sesama umat Nabi Muhammad. Apabila mendirikan masjid atau mendirikan lembaga pendidikan, itu dihalang-halangi oleh mereka karena tidak sama kelompoknya, organisasinya dengan mereka, waliyazubillah. Taib, ayat yang ke-21, firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunas sabiqun. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang-orang yang lebih dahulu berhijrah, merekalah yang lebih dahulu masuk surga. Jadi ini berkenaan dengan para sahabat, semuanya orang yang hijrah, orang yang dahulu menuju solat 5 waktu, orang yang dahulu berjihad, orang yang pertama kali berangkat menuju solat, dan yang lainnya dijelaskan oleh mu'alif apa maksud dari ayat ini, dan mereka semuanya adalah orang-orang dari generasi sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian yang ke-22 dalam surah Al-Hadid ayat 10. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama orang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kamu dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Jadi mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Wa kullu wa'adallahu husna, dan
Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, yaitu surga. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala berkata maksudnya tidak sama orang yang berimpak pada waktu sebelum terjadinya peristiwa Fathu Mekah dengan orang yang berimpak setelah Fathu Mekah. Jadi kalau setelah Fathu Mekah itu Mekah sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Berimpak setelah itu tentu tidak sama sulitnya dengan sebelum terjadinya Fathu Mekah. Jangankan untuk untuk bisa umroh pun mereka dilarang sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika itu di tahun ke-6 Hijriah Nabi dan para sahabat ingin umroh, akhirnya dicegat oleh penduduk kafir Quraisy, tidak boleh umroh tahun itu, sehingga mereka kembali dengan kekecewaan. Tahallulnya di luar tanah haram. Terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dan pada tahun ke-8 baru terjadilah peristiwa Fathu Mekah, dan setelah itu maka Mekah pun menjadi negeri kaum muslimin, dan para orang-orang yang hijrah tidak ada lagi untuk yang nama hijrah dalam makna khusus. Maksudnya makna khusus yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata Nabi, la hijrah ba'da fath, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah. Adapun hijrah yang secara makna yang luas itu akan ada sampai hari kiamat. Contohnya orang yang berada di negeri kafir, dia wajib hijrah ke negeri kaum muslimin. Atau orang yang masih dalam dunia hitam, maksudnya dalam maksiat kepada Allah, dia hijrah kepada dunia yang penuh ilmu, cahaya terang benderang dengan amal soleh, ilmu dan amal soleh. Dan kita mengetahui hijrah, bagaimana dahulu orang lalai dia di zaman sebelum mengaji, lalu dia hijrah, yaitu berpindah ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yatslu 'alaihim ayati, untuk membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, untuk mensucikan mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab, maksudnya Al-Quran, Al-Hikmah maksudnya Sunnah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi SAW diutus dengan Al-Quran dan Sunnah dan mengajarkannya kepada para sahabat. Adapun orang-orang setelah mereka mendapatkan ilmu dari jalannya para sahabat, sungguh Nabi SAW telah mengajarkan Al-Quran kepada sahabat dengan nas dan maknanya, dan begitu juga dengan As-Sunnah. Sesungguhnya orang yang paling utama untuk kita ikuti adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling sempurna ilmu dan pemahamannya. Maka wajib bagi kita untuk mengutamakan mereka ketika terjadi perpecahan, perbedaan pendapat dan perbedaan hukum. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW yang paling paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah adalah generasi para sahabat. Itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak mungkin Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal lebih mengetahui daripada generasi sahabat. Itu harus kita yakini, bahwasanya merekalah generasi yang terbaik dari umat ini. Kita umat yang berada di akhir zaman wajib mengikuti cara beragama mereka. Jadi itu alhamdulillah 23 ayat yang telah kita bahas, karena di poin yang ke-24 sampai seterusnya sekitar 24 berikutnya itu adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sengaja kita agak cepat menjelaskannya karena di tanggal 18 Oktober yang akan datang kemungkinan kita libur. Ana minta izin libur karena tanggal 12 sampai dan tanggal 23 Oktober safar. Jadi
tanggal 18, pekan Jumat ketiga berada di tanggal 18, dan itu masa safarnya. Diizin dari sekarang kepada jamaah bapak-bapak ibu semuanya. Mungkin nanti bisa diganti di hari yang lain, mungkin ada ustadz yang berhalangan, dan anak pun ada waktu luang, kita bisa lanjutkan. Jadi kalau tidak, alhamdulillah sudah diburu tadi kan. Nah, nanti ustadz cepat-cepat kali supaya dibaca nanti di rumah sendiri-sendiri supaya lebih memahaminya. Karena kita cuma sekali sebulan, itu yang pertama. Kalau seandainya kita santai juga, khawatirnya lumayan tebal, bukunya lumayan tebal, 600 halaman, dan kita masih berada di halaman 90-an. Di halaman 90-an. Tapi mudah-mudahan yang kita petik, ayat-ayat yang sama-sama kita dengarkan, itu bermanfaat bagi kita dan menjadi kuat bagi jiwa kita, bahwasanya tidak mungkin umat ini melebihi dari ketakwaannya atau pemahamannya atau ilmunya atau amalannya, akhlaknya melebihi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka di antara mereka ada yang dijamin masuk surga langsung dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Langsung dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita belum ada jaminan kita diterima amalan kita, belum ada jaminan bagi kita dosa kita diampuni. Demikian saja yang bisa kita pelajari. Apabila tidak ada pengganti di tanggal 18 Oktober, mungkin kita libur dan berjumpa 2 bulan yang akan datang insyaallah taala. Kita akhiri dengan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.